Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Amir Sulwatoni dan rekan-rekan saya. Evi Ratna Dewi dan Kriselda Asnawinata. Oke, kami di sini dari kelompok Semangat 45 PSI. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Dokumen yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, yaitu Evira Ratna Dewi, dan kepadanya kami persilahkan. baiklah untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung saja mulai. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat Google Dokumen ini, pertama kita harus mengunjungi atau harus mencari websitenya terlebih dahulu dengan nama docs.google.com. Nah, jadi setelah teman-teman mencari, nanti akan diarahkan ke tampilan websitenya seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia beberapa template yang bisa kita gunakan seperti resume, terus ada surat, ada proposal proyek maupun brosur. Nah, tapi karena di sini kita mau bikin yang baru, jadi kita akan menggunakan template yang blank atau kosong. Nah, jadi setelah kita klik ini, nanti akan diarahkan ke tampilan website seperti ini. Jadi, untuk Google Dokumen ini hampir mirip dengan Word, jadi masih bisa kita tambahkan gambar, ganti font, terus ada beberapa perataan teksnya juga hampir mirip dengan Microsoft Word. Jadi sebelum kita ke fitur lainnya, mungkin di sini kita akan memberi judul dulu untuk dokumennya. Jadi di sini akan kita isi sesuai dengan sesuai dengan syarat untuk memenuhi UTS, yaitu di mata kuliah layanan sistem virtual. Kemudian di sini ada nama kelompok. Dan kelebihan dari Google Dokumen ini di sini kita tidak perlu untuk menekan Ctrl Shift terus-terusan. Jadi begitu kita mengedit dokumen ini, maka dia akan langsung tersave secara otomatis gitu. Untuk fiturnya, di sini kita bisa klik bagikan. Nah, di sini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat yang bisa mengakses file dokumen yang kita buat ini. Kita bisa memilih siapa saja yang memiliki link, terus di sini dengan ketentuan dia hanya sebagai pelihat saja atau pengomentar saja, atau sebagai editor yang bisa mengubah bisa mengubah isi dari dokumen kita. Tapi di sini kita pilih pelihat aja dulu. Kemudian di sini saya akan salin link. Nah, kita akan menguji coba di sini, di web browser yang lain. Nah, nanti akan tampil sama seperti file yang kita buat di awal tadi. Kemudian untuk fitur yang berikutnya, tadi di sini kita menaruh siapa saja yang bisa melihat file ini. Tapi kita akan mencoba untuk dibatasi. Nah, jadi dibatasi ini hanya beberapa orang, hanya orang tertentu yang mungkin bisa memiliki link dari file kita ini. Kemudian kita bisa menerima atau menolak permintaan dari orang yang mau melihat file kita gitu. Untuk linknya tidak berbeda, dia sama seperti sebelumnya, hanya
fitur apa namanya, hanya settingnya saja yang diubah. Jadi kita kembali ke web browser yang tadi, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah tidak bisa ditampilkan lagi karena kita harus minta akses terlebih dahulu apakah akan disetujui atau ditolak oleh sang pemilik filenya. Kemudian untuk setting yang berikutnya, di sini kita bisa membuat file kita itu tidak bisa di-download oleh siapapun. Jadi dari fitur ini sama seperti yang tadi, kita klik yang bagikan, kemudian di sini ada icon setting. Kita akan menonaktifkan centang dari pelihat dan pengomentar untuk mendownload, mencetak ataupun menyalin file kita. Kemudian kita simpan. Lalu kita kembali ke file yang tadi. Oh ya, sorry, saya lupa ganti hak aksesnya menjadi ke public. Selesai. Nah, di sini jika kita ingin mendownload file ini, dia tidak akan bisa karena fitur downloadnya sudah dinonaktifkan oleh pemilik file. Untuk file downloadnya di sini kita bisa memilih berbagai macam tipe filenya, mulai dari dokumen, terus ada PDF, ada teks, terus HTML maupun zip. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan fitur-fitur dari Google Dokumen ini. Kemudian saya akan membutuhkan satu rekan saya, yaitu Kriselda Asnawinata, untuk mencoba mengakses link dari file yang sudah saya buat ini. Untuk bisa membuktikan bahwa ini file yang sudah diakses oleh rekan saya, mungkin di sini saya akan mengisikan beberapa teks, mungkin yang sudah saya copy dari satu website. Mungkin di sini kita bisa taruh seperti ini. Kemudian filenya ini akan saya atur settingnya hanya sebagai pelihat saja tentunya, dan akan bersifat publik, jadi tanpa perlu meminta akses kepada pemilik filenya. Selesai. Untuk linknya saya sudah berikan kepada rekan saya Kriselda Asnawinata untuk mencoba mengakses link dari file yang sudah saya buat. Kepada rekan Kriselda Asnawinata dipersilahkan. Baik, seperti yang teman-teman lihat, filenya sudah bisa diakses melalui Android saya. Di sini saya tidak bisa melakukan pengeditan karena tadi file yang sudah disetting bagi para pengguna hanya sebagai pelihat saja oleh pemilik file. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, file yang sudah diakses oleh rekan saya sudah bisa terakses sesuai dengan yang saya setting. Terima kasih kepada rekan saya Kriselda Asnawinata. Sekian dari saya tentang pembuatan Google Documents dan fitur-fitur serta hak akses untuk masing-masing file. Terima kasih kepada rekan-rekan kita yang sudah menjelaskan tentang Google Dokumen. Jadi kesimpulannya, Google Dokumen itu mirip dengan Word pada Office. Bedanya, Google Dokumen memiliki fitur pengaman dan fitur share yang berguna banget untuk tugas kelompok. Jadi kita bisa mengerjakannya secara virtual. Setelah kita mengerjakan kita bisa share secara privat maupun publik kepada teman kita untuk mengerjakan bagiannya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.